Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syiran Saira dari kelas 12.5 Ekonomi 2 akan mempresentasikan perjanjian Linggajati. Nah, yang pertama ini ada latar belakang perjanjian Linggajati. Jadi, setelah proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945, Belanda dan Nica itu datang kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka itu mendatangkan konflik, sehingga Indonesia itu merespon dengan mengadakan pertemuan awal di tanggal 23 Oktober 1945. Tetapi pertemuan awal itu tidak menghasilkan apapun. Kemudian pertemuan dilanjutkan di tanggal 13, 16 sampai 17 Maret tahun 1946. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen Formula Jakarta. Selain itu, dari pertemuan tersebut juga Belanda membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Bersama yang dipimpin oleh Wim Schermerhorn. Sebelum kita masuk lebih lanjut untuk mendalami materi perjanjian Linggajati, di sini saya akan mengenalkan tokoh-tokoh yang ada di perjanjian Linggajati. Jadi di Belanda itu diwakilkan oleh Hubertus van Mook, Profesor Insinyur Wim Schermerhorn, dan dari Indonesia itu diwakilkan oleh Sultan Zahir, Akagoni, Amir Safiruddin, Susanto Tirtoprojo, Muhammad Rum, dan Ali Burdijo. Dan dari Inggris itu yang sebagai penengah ada Lord Inverchapel dan Lord Killearn. Nah, selanjutnya ini ada tujuan, tempat, dan tanggal dari perjanjian Linggajati. Tujuan dari perjanjian Linggajati itu apa aja sih? Yang pertama itu untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia dari negara Belanda, kemudian mendapat dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, untuk tempat terjadinya perundingan itu di Linggajati Kuningan itu pada tanggal 11 sampai 13 November. Kemudian untuk penandatanganan resminya itu di tanggal 25 Maret tahun 1947 di Istana Merdeka. Selanjutnya ini ada hasil perjanjian Linggajati. Yang pertama itu Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto. Kemudian ada Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Kemudian yang ketiga itu Indonesia dan Belanda itu sepakat membuat atau membentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang terakhir itu ada Republik Indonesia Serikat atau RIS akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Nah, selanjutnya ini ada dampak positif dan juga dampak negatif dari perjanjian Linggajati. Dampak positifnya itu, yang pertama, Republik Indonesia ini mendapat pengakuan dari internasional. Kemudian, Belanda juga mengakui kalau misalkan wilayah Republik Indonesia itu secara de facto. Dan yang terakhir itu, konflik itu sementara mereda. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama itu sebenarnya perjanjian Linggajati ini tuh berpotensi memberikan waktu kepada Belanda untuk memperkuat militer mereka. Dan kemudian ada beberapa partai Indonesia yang menolak perjanjian Linggajati ini. Nah, ini yang terakhir ada pelanggaran perjanjian Linggajati. Jadi ini tuh diawali dengan Belanda tiba-tiba membuat agresi militer Belanda 1. Kemudian di tanggal 20 Juli tahun 1947, si Gubernur H.J. Van Mook itu menyatakan kalau misalkan mereka itu tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggajati. Sehingga dari konflik semua itu dilanjutkan atau dapat diredam dengan perjanjian Renville. Nah, kesimpulannya, perjanjian Linggajati ini tuh merupakan upaya diplomasi Indonesia-Belanda untuk meredakan konflik yang terjadi setelah proklamasi. Perjanjian Linggajati ini juga menghasilkan pengakuan dari Belanda dengan mengakui Indonesia
Republik Indonesia secara de facto, kemudian juga pembentukan Republik Indonesia Serikat dan juga Uni Indonesia Belanda. Meskipun perjanjian ini itu sempat juga membuka jalan diplomasi antara Indonesia dan Belanda, kemudian juga meningkatkan pengakuan internasional terhadap Indonesia, tetapi Belanda juga tetap saja melanggar perjanjian tersebut sehingga memicu agresi militer Belanda I. Tetapi konflik tersebut diredam kembali oleh perjanjian Reville. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.